Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Agizal, selaku influencer dan YouTuber dari channel Lutfi Agizal yang saat ini sedang membahas konten edukasi mengangkat tema kata anjay. Dengan ini saya akan membuat klarifikasi dan statement mengenai apa yang terjadi saat ini adalah sebuah viral dengan konten yang sedang saya buat. Saya tidak menyangka bahwa akan menjadi perhatian 150 juta orang yang melihat di Instagram saya. Tentunya banyak komentar positif, banyak komentar negatif, banyak yang menerima ini sebuah hal yang edukasi, dan ada juga yang menilai bukan sebagai konten edukatif. Dengan ini saya ingin meluruskan bahwa apapun yang saya lakukan, yang rencananya ada 5 part mengenai pembahasan kata anjay, namun baru 2 konten yang saya rilis, sudut pandang bahasa Indonesia, psikolog, saya ingin menyampaikan bahwa konten ini saya angkat bermula dari saya melihat sebuah berita, di mana yang kalian sudah tahu berita apa yang saya angkat. Ada sebuah berita online yang menyebutkan bahwa anjay ini, maaf, bisa bermakna buruk, mengandung kata-kata maaf, anjing. Saya tertarik membahas ini, makanya saya buat sebuah konten edukasi dengan mendatangkan narasumber ahli bahasa, psikolog, pendapat pemuka agama, bahkan nanti sampai lawyer. Namun, dikarenakan terjadi banyak hal dan banyaknya masukan kepada saya tentunya tidak ingin mempermasalahkan dan menjadikan ini sebuah masalah yang jauh lebih besar. Namun, dikarenakan banyaknya pro dan kontra yang dapat menjadikan sebuah gesekan-gesekan, saya ingin menyudahi pembahasan mengenai kata anjay ini di konten YouTube saya. Namun apabila ada instansi, ada LSM, atau ada lembaga pemerintahan yang ingin melanjutkan untuk mengkaji ataupun membahas mengenai fenomena yang sedang viral ini, saya kembalikan kepada seluruh pihak-pihak tersebut. Namun saya pribadi sudah tidak akan membahas ini lagi. Demi kenyamanan kita bersama, dikarenakan setelah saya rilis dari 2 narasumber ini, terdapat 2 hal yang saya tangkap, yaitu kata anjay ini memiliki sifat multitafsir yang bisa diartikan A, bisa diartikan B, namun juga penggunaan kata-kata ini juga harus melihat pada kondisi dan tujuan untuk melakukan kalimat tersebut. Tentunya bisa positif dan bisa digunakan untuk menyakiti maupun untuk hal yang negatif. Maksud dari tujuan saya mengangkat konten edukasi ini tidak untuk memecah belahkan bangsa ini. Justru saya hadir ini hanya untuk memberikan sebuah sudut pandang wawasan yang lain dari berita yang saya pahami. Kalau dirasa menjadi sebuah permasalahan, menjadi sebuah hal yang menyakiti hati saya dan tim saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dikarenakan bukan tujuan saya untuk menyakiti, bahkan memecah belahkan bangsa ini. Saya pribadi terketuk hatinya untuk terus menyelamatkan generasi kita dari bahaya kata-kata yang bisa merusak ataupun menjadikan sebuah habit yang buruk. Tentunya ini menjadi sebuah pelajaran yang positif bagi saya dalam memberikan sebuah konten-konten edukasi di lain kesempatannya. Saya mohon maaf, namun apabila apa yang saya rasakan ini masih menjadi sebuah keresahan bagi kalian semuanya, saya mohon tolong diambil segi positifnya saja. Kalau tidak dapat diambil segi positifnya, saya tidak ingin menjadikan ini sebuah perpecahan kepada bangsa kita sendiri. Dan dari 2 konten yang sudah saya angkat dari sudut pandang bahasa dan psikolog, AdSense dari video tersebut akan saya dedikasikan kepada anak-anak yang membutuhkan, terutama yang terhalang mengenai proses pembelajaran online. Untuk selanjutnya, saya akan update di Instagram saya mengenai kelanjutan dari pemberian AdSense tersebut. Terima kasih, semoga apa yang saya lakukan ini juga dapat dimaafkan oleh kalian bagi yang masih menganggap ini sebuah hal yang salah. Namun bagi orang yang menganggap ini positif, bahwa generasi kita selanjutnya kita harus jaga dari sekarang. Saya mohon kepada seluruh anak bangsa untuk sama-sama kita menjaga generasi kita yang selanjutnya, terutama saat bersosial media, saat berada di lingkungan, untuk terus menjaga kata-kata yang baik dan positif. Kita bantu usaha para pahlawan tanda jasa, guru-guru, dosen, pemuka agama, para ulama untuk mengajarkan sesuatu yang positif. Kita bantu, bukan tanggung jawab mereka, tapi tanggung jawab kita semuanya. Dan apabila kalian ingin tetap menggunakan kata-kata tersebut, saya mohon untuk dapat digunakan di tempat yang tepat. Semoga tidak ada orang yang merasa tersakiti dengan kalimat-kalimat ataupun ucapan-ucapan yang kita omongkan. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang sangat luas. Kita sudah merdeka, tentunya kita harus menjaga bahasa Indonesia ini supaya terus positif diterima di masyarakat kalangan manapun. Generasi kita selanjutnya ada di tangan kita sendiri. Bahasa menunjukkan bangsa. Saya pamit untuk mengakhiri konten edukasi tema anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.